Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7131 sampai bab 7140. Claire menuju kamarnya di lantai atas dengan hati yang terasa berat, seperti diselimuti awan kelabu yang enggan menghilang. Baik sang ayah maupun ibunya tak menyadari perubahan sikapnya yang jelas-jelas berbeda dari biasanya. Namun, Claire sudah terbiasa dengan ketidakpekaan semacam ini. Seolah-olah empati memang bukan bagian dari karakter kedua orang tuanya. Dalam rumah ini, hanya Charlie yang pernah benar-benar memperhatikan gelombang perasaannya. Satu-satunya yang memberi perhatian saat hatinya sedang hancur. Sementara itu, Jacob dan Elaine malah sibuk memikirkan rencana liburan menyenangkan ke Maladewa. Berharap biaya mereka bisa tergantikan. Tak satu pun dari mereka peduli pada mata Claire yang sembab dan membengkak. Setibanya di kamar, Claire langsung membasuh wajahnya dengan air dingin, berusaha menenangkan diri. Ia menarik napas panjang, mencoba menata ulang pikirannya yang kusut dan mulai merancang cara untuk meninggalkan Charlie tanpa menyakitinya lebih dalam. Langkah pertama yang harus dipastikan adalah apa sebenarnya rencana Charlie pada tanggal 2 bulan kedua dalam kalender lunar hari saat naga konon mengangkat kepalanya. Ia pun mengangkat ponsel, lalu mengirim pesan suara melalui WeChat pada Charlie. Suamiku, tahun ini kamu ingin merayakan ulang tahunmu dengan cara seperti apa? Saat itu, Charlie sedang duduk di belakang panggung, menonton pertunjukan tawana dengan perasaan bosan. Begitu menerima pesan Claire, ia segera membalas tanpa ragu. Istriku, bukankah kamu selalu menyukai Queen? Kebetulan konser perpisahan terakhirnya akan digelar di East Cliff, tepat di tanggal 2 Februari. Aku ingin kita ke sana bersama menghabiskan waktu berdua dan menonton konsernya. Bagaimana menurutmu? Pesan itu membuat Claire terdiam cukup lama. Seandainya ia belum bertemu dengan Stephen, mungkin ia akan menganggap rencana Charlie itu manis dan tulus. Bahkan, bisa jadi ia akan terharu karena Charlie memilih menonton konser bersamanya di hari ulang tahunnya. Namun sekarang, setelah mengetahui bahwa Queen sebenarnya adalah tunangan Charlie, rencana itu justru menghujam hatinya dengan perih yang tak terelakkan. Queen memilih hari ulang tahun Charlie sebagai waktu konsernya dan Claire paham betul pesan tersirat di balik pilihan itu. Dalam diam, ia menolak dan menentang rencana Charlie. Tapi setelah direnungi lebih dalam, ia sadar bahwa ini bisa menjadi momen yang tepat untuk mundur dari kehidupan Charlie secara perlahan. Nantinya, saat mereka berangkat ke East Cliff, orang tuanya akan lebih dulu meninggalkan tempat itu dengan bantuan Stephen. Begitu keduanya pergi, Claire akan mencari celah untuk menjauh. Ia akan meninggalkan surat di rumah mereka di Aurus Hill, sebagai penjelasan terakhir. Saat Charlie kembali dan menemukan surat itu, segalanya akan menjadi jelas. Claire tidak berniat menyembunyikan alasannya. Lagi pula, Charlie telah merahasiakan identitasnya selama bertahun-tahun. Claire tidak ingin melakukan hal yang sama berpura-pura tidak tahu dan tetap tinggal dalam ketidakjujuran. Dalam surat itu, Claire akan mengatakan bahwa ia sudah mengetahui siapa Charlie sebenarnya tentang asal-usulnya, identitasnya, dan jalan balas dendam yang tengah ia jalani. Dan karena itu, Claire memutuskan untuk pergi. Bukan karena ia membenci Charlie, melainkan karena ia ingin membebaskannya dari beban tambahan. Agar Charlie dapat berjuang menghadapi musuh-musuhnya tanpa perlu mengkhawatirkan dirinya. Pertanyaan tentang apakah mereka akan bertemu lagi di masa depan sudah ia pikirkan lama. Dan akhirnya, ia memilih jawaban yang pasti. Ketika ia pergi, Claire akan menulis dengan jelas dalam surat itu agar Charlie tidak mencarinya. Pernikahan mereka dibangun di atas terlalu banyak hal selain cinta. Ada perjodohan, rahasia, kebohongan, dan jurang yang terlalu dalam antara keluarga mereka. Sekarang, Charlie bukan lagi pria yatim piatu di Aurus Hill. Ia adalah pewaris sah keluarga Wade yang terhormat di East Cliff. Dalam konteks ini, surat nikah mereka pun tidak memiliki kekuatan hukum. Maka,
Lebih baik jika semuanya disudahi. Claire pernah berkata pada Charlie, jika suatu hari ia merasa telah dibohongi, maka ia akan memilih bercerai. Dan kini, alasan itu menjadi nyata ditambah satu lagi yang lebih besar. Ia menyadari bahwa jurang antara dirinya dan Charlie terlalu lebar untuk dijembatani. Begitu Charlie kembali sepenuhnya ke keluarga Wade, jika mereka masih mempertahankan ikatan pernikahan, ia akan menjadi bulan-bulanan kecemburuan para wanita di dunia. Claire tahu, ia hanya seorang wanita biasa. Dan ketika orang-orang tahu ia menjadi istri dari pria pewaris salah satu keluarga terkaya, mereka akan merasa iri karena nasib baiknya. Padahal, ia bukanlah seseorang yang ingin dikenal hanya karena keberuntungan atau status. Ia bukan Cinderella yang haus pujian. Ia ingin hidup dalam kesederhanaan dan martabat, bukan sebagai bayangan dari kemegahan keluarga suami. Lagi pula, Queen jauh lebih layak bagi Charlie. Ia telah mengorbankan segalanya demi menemukan Charlie. Baik dari segi perasaan maupun logika, Queen adalah wanita yang layak untuk dihargai dan diberi tempat. Meninggalkan Charlie demi Queen pun merupakan keputusan yang adil. Claire lalu menjawab pesan Charlie. Kalau begitu, kita tunggu sampai tanggal 2 Februari. Kita ke East Cliff bersama. Menonton konser Nona Golding. Setelah konser, aku mungkin harus langsung melakukan perjalanan bisnis. Kamu bisa langsung pulang ke Aurus Hill. Aku akan terbang ke Rochester dari sana. Charlie pun bertanya dengan nada ingin tahu. Kenapa kamu tiba-tiba harus ke Rochester untuk urusan bisnis? Claire berpikir sejenak, lalu menyusun jawaban yang baru saja muncul dalam benaknya. Seorang klien memperkenalkan aku pada temannya. Temannya itu punya villa besar di Rochester dan ingin merenovasinya. Aku ingin melihat lokasi dan menyiapkan rencana desain. Setelah mengatakan itu, ia merasa tidak nyaman dan sedikit cemas. Ini adalah kali pertama ia berbohong pada Charlie, dan perasaan bersalah itu membebani hatinya. Namun, ia segera teringat bahwa Charlie pun kerap melakukan hal serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, pria itu kerap bepergian ke berbagai tempat untuk melihat Feng Shui demi orang lain. Mungkin, ia dan Charlie kini berada pada posisi yang serupa saling menutupi hal-hal tertentu demi menjaga harmoni dalam rumah tangga. Claire hanya bisa menghela napas dalam diam. Pernikahan mereka tampak tenang di luar. Namun di dalam, penuh kepalsuan dan kebohongan kecil yang mereka ciptakan untuk menjaga stabilitas hubungan yang sebenarnya rapuh. Setiap kali Charlie ingin menyelesaikan urusannya sendiri, ia akan menyusun berbagai alasan agar Claire tidak ikut campur. Bahkan, ia sampai harus meminta bantuan orang lain untuk berpura-pura dan menutupi kebenaran. Pasti melelahkan bagi Charlie, pikir Claire. Namun, Charlie tetap menunjukkan kepercayaannya. Ia berkata, "Istriku, apa kamu ingin aku menemanimu? Aku tidak akan merepotkan, hanya akan menemanimu saja." Claire menjawab, "Jangan ikut. Aku akan bekerja, bukan liburan." Membawa suami dalam diskusi proyek malah membuat klien mengira aku tidak profesional. Lagi pula, aku tidak akan lama di sana. Hanya melakukan survei, mengambil pengukuran, lalu kembali. Nanti, aku akan kembali ke Aurus Hill untuk menyusun desain, dan mengirimkannya secara daring. Charlie tak mempermasalahkannya. Ia tersenyum dan berkata, "Baiklah. Setelah konser selesai, kamu ke Rochester dan aku pulang ke Aurus Hill." Mendengar itu, Claire pun merasa lega. Rencana perjalanan telah disepakati, dan kini ia bisa mulai mengatur langkah berikutnya. Ia akan menyempatkan diri pergi ke kuil Kixia, lalu memberi tahu Stephen tentang rencana khusus yang sudah ia siapkan. Ketika waktunya tiba, saat ia dan Charlie berangkat ke East Cliff, ia akan mencari alasan agar Stephen bisa membawa kedua orang tuanya pergi lebih dulu. Setelah ia berpisah dari Charlie, Stephen akan membantunya meninggalkan Tiongkok secara diam-diam. Sebagai keluarga kecil yang hanya terdiri dari 3 orang, mereka tidak memiliki banyak keterikatan. Kerabat seperti neneknya pun sudah lama tak mereka temui. Asalkan mereka tetap bersama, kemanapun mereka pergi, Claire merasa itu cukup. Selama bertahun-tahun, keluarga kecil ini bergantung pada kebaikan Charlie. Dan kini, mungkin sudah saatnya Claire yang memikirkan mereka dan juga memikirkan jalan hidupnya sendiri. Beberapa hari terakhir, Charlie menemani Tawana berkeliling sejumlah kota, mendampingi sang diva menyelesaikan seluruh rangkaian pertunjukan di Tiongkok. Sebenarnya, usai konser di East Cliff,
Charlie mulai merasakan penyesalan telah menerima pekerjaan ini. Namun, ia telah memberitahu istrinya bahwa dirinya menjadi direktur Feng Shui pribadi Tawana sepanjang tur. Dan ia bukan pria yang akan mundur di tengah jalan. 20 konser yang digelar telah membawa popularitas besar bagi Curtis Automobile. Tak hanya di dalam negeri, tapi juga melampaui batas negara. Padahal, hingga saat ini, Curtis Automobile belum merilis satupun model kendaraan. Meski begitu, Charlie sangat memahami satu prinsip penting dalam dunia bisnis. Peringkat harus datang lebih dulu. Sebelum Xiaomi Automobile berdiri, tokoh publik Lei Jun sudah lebih dulu menggulirkan wacana besar. Ucapannya bahwa ia akan tragisnya sejarah hidup demi Xiaomi Automobile langsung menggemparkan pasar. Dan hasilnya, angka penjualan pun melejit luar biasa. Curtis Automobile sendiri dinamai berdasarkan nama ayah Charlie. Maka, tak heran bila ia berharap bisa membesarkan nama ini dengan segala daya upaya. Menjadikannya sebagai kebanggaan bangsa Tiongkok di mata dunia. Menyusun konser Tawana terbukti memberi dorongan besar. Sembari dunia menyoroti konser tersebut, mereka juga memperkenalkan merek mobil yang menjanjikan ini. Charlie optimistis. Ketika model perdana Curtis Automobile dirilis tahun depan, produk itu akan menorehkan sejarah dalam pasar otomotif domestik. Namun, di balik sorotan gemerlap itu, suasana hati Tawana justru semakin mendung. Di konser terakhir, ia seharusnya kembali ke Amerika Serikat. Niat awalnya berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga setelah pertunjukan di Tokyo. Tapi waktu berlalu, dan tertundanya melebar menjadi sebulan penuh. Rasa rindu dari pihak keluarga begitu nyata. Begitu pula kerinduan para anggota tim terhadap orang-orang yang terkasih di rumah. Namun, Tawana justru enggan pulang. Pertemuan dengan Charlie telah mengubah cara pandangnya tentang dunia. Ia jatuh hati pada pria Tiongkok yang misterius dan tangguh itu. Dalam kehidupannya dulu, musik selalu menempati posisi tertinggi. Kini, ia sering membayangkan dalam diam seandainya Charlie bersedia mengajaknya kabur dari segalanya. Ia rela meninggalkan seluruh status dan sumber daya yang telah ia raih di dunia musik dan hiburan, tanpa ragu sedikit pun. Sayangnya, ia sadar, pria itu tidak memiliki perasaan yang sama. Di malam jamuan perayaan usai konser terakhir, Tawana menenggak abis tawaran anggur merah. Pandangannya agak kabur, tapi matanya tak pernah lepas dari wajah Charlie. Ia hanya menampilkan Charlie dalam diam, dengan sorot mata yang menggambarkan perasaan yang tak mampu ia sembunyikan. Selama tur berlangsung, para anggota tim sudah mulai menyadari bahwa hati Tawana telah tertambat pada Charlie. Mereka hanya tidak pernah mengungkapkannya secara langsung. Tawana selalu memperlakukan mereka dengan sangat baik, dan kesetiaan mereka pun tinggi. Apalagi jika andaikan mereka sempat tidur bersama selama tur, kisah itu takkan pernah terungkap keluar. Sayangnya, Tawana tahu bahwa ia tidak cukup memesona di mata Charlie. Malam itu, dia sadar Charlie akan segera kembali ke Aorus Hill. Setelah perpisahan ini, mereka tak tahu kapan akan kembali. Mabuk oleh anggur dan diliputi emosi, Tawana mengabaikan kehadirannya, melangkah langsung ke arah Charlie. Ia menggenggam ujung lengan baju pria itu, dan dengan mata memerah karena alkohol dan kesedihan. Dia bertanya pelan, "Tuan Wade, apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan?" Charlie tersenyum tenang dan sopan. "Selama Anda tetap menjaga kerja sama erat dengan Curtis Automobile, tentu akan banyak kesempatan bagi kita untuk bertemu kembali." Tawana berkata dengan semangat. "Kalau begitu, setelah model mobil Anda diluncurkan, undang saya untuk menjadi juru bicara global. Saya takkan memungut bayaran sepeser pun." Charlie mengangguk. "Tentu saja. Menjadikan Anda juru bicara bukan masalah. Tapi kami tetap akan membayar hak yang pantas untuk Anda. Selain itu, Anda juga hebat dalam menulis lagu. Tulis satu lagu untuk Curtis Automobile nanti." Dengan senang hati, Tawana menyambut dengan antusias. "Anda boleh memanfaatkan album saya sepenuhnya untuk Curtis Automobile. Bahkan jika saya tidak mendapat bayaran." Charlie tertawa kecil. "Saya senang mendengarnya." Tawana lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, apa rencana Anda setelah kembali ke Aorus Hill? Tahun baru Imlek sudah dekat. Apakah Anda tidak akan berlibur?" Charlie tak ingin mengungkapkan rencana secara terbuka. Jadi ia hanya tersenyum dan berkata, "Belum ada rencana pasti. Nanti saja dilihat."
Tawana menghela nafas dengan ekspresi kecewa. Sebenarnya, saya tidak benar-benar ingin kembali ke Amerika Serikat. Tapi keluarga saya memaksa saya segera pulang. Saya sedang mempertimbangkan untuk bertemu mereka langsung di tempat liburan saja. Charlie menatapnya. Mengapa kamu tidak ingin kembali ke Amerika? Bukankah lebih baik bertemu keluarga setelah lama berpisah? Tawana tampak agak canggung. Tentu saja. Dia ingin bertemu keluarga. Namun alasan utama dia enggan pulang adalah satu. Dia ingin menghindari kekasihnya, Trevor Kennedy. Hubungan mereka berada di ujung jurang. Saat seseorang kehilangan cinta, secara mendasar ia akan menjaga jarak, menghindari pertemuan, menghindari kontak, menerapkan apa yang dikenal orang sebagai silent treatment. Kadang-kadang, hal itu diharapkan menjadi jalan agar pihak lain lelah dan memilih mengakhiri hubungan lebih dulu. Maka, perpisahan pun terjadi tanpa harus menyakiti lebih dalam. Tawana memilih untuk tidak pulang dulu. Atau jika terpaksa, ia akan tinggal sejenak, lalu mencari alasan untuk segera pergi lagi. Namun, dia tidak ingin Charlie mengetahui alasan sebenarnya. Ia takut Charlie berpikir sebagai perempuan yang kabur setelah sempat tidur bersama. Maka, ia memilih berkata dengan nada letih, "Di Amerika, sangat sulit mendapat istirahat yang benar-benar tenang. Media dan paparazi selalu menguntit. Bahkan jika saya hanya di rumah, mereka tetap berkeliaran di sekitar. Jadi saya lebih memilih tempat yang tenang, jauh dari gangguan, di mana saya bisa benar-benar menikmati liburan." Charlie mengangguk, tersenyum ringan. Itu ide yang bagus. Kalau memang itu keinginanmu, lakukanlah. Kemudian ia menambahkan, "Oh iya, saya sudah memesan penerbangan pagi ke Aurus Hill, pukul 6. Sekarang sudah lewat pukul 1. Jadi saya akan berangkat dalam 2 jam. Semoga perjalananmu juga lancar." Tawana memandangnya dengan terkejut dan kecewa. Tuan Wade akan berangkat secepat ini. Mengapa tidak mengambil penerbangan berikutnya agar bisa lebih banyak istirahat? Charlie tertawa kecil. Saya rindu istri saya. Jadi saya ingin kembali lebih cepat untuk menemuinya. Tawana mengangguk lemah. Lalu, dengan keberanian yang tersisa, ia berkata, "Tuan Wade, saya akan mengantar Anda ke bandara nanti." Namun Charlie segera menolak. "Tak perlu. Saya sudah memesan taksi berani dari hotel. Lagi pula, jika seorang selebriti besar seperti Anda terlihat mengantar saya ke bandara, bisa-bisa muncul rumor yang tak perlu. Itu tidak baik. Baik untuk Anda maupun saya." "Baiklah," jawab Tawana lirih. Perasaannya tercabik diam-diam. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, dengan nada yang lembut dan penuh ketulusan, ia hanya bisa berkata, "Kalau begitu, perjalanan saya akan lancar, Tuan Wade." Charlie mengangguk, tersenyum lembut, dan menjawab, "Sampai jumpa lagi, Nona Sweet." Hingga pukul 4 pagi, perayaan masih berlangsung. Ini adalah pertama kalinya Tawana menggelar 20 konser hanya dalam waktu sebulan. Semua anggota tim memecahkan rekor pribadi mereka. Dan sebagai ketidakseimbangannya, menerima bonus luar biasa. Dengan liburan panjang di depan mata, suasana pun dipenuhi kegembiraan. Namun saat Charlie pergi, Tawana tak punya keberanian untuk turun dan mengantarnya. Ia hanya berdiri diam di balik jendela lantai atas, menjaga punggung Charlie yang perlahan memasuki taksi online. Pada saat itulah, ia tak bisa menahan lagi air matanya. Dia menangis. Agen pribadinya mendekat, menggenggam tangannya dengan lembut dan berkata lirih, "Tawana, dalam hidup, memang selalu ada yang harus dibiarkan. Belajarlah merelakan." "Aku tahu." Tawana menyeka air matanya, lalu tersenyum getir. "Saya tahu saya bukan wanita yang pantas bagi Tuan Wade. Tapi terkadang, cinta datang begitu saja pada orang yang takkan pernah bisa membalasnya." Ia menghapus jejak mata yang baru muncul, dan berkata pada sang agen, "Bantu saya memilih resor yang benar-benar tenang. Saya hanya ingin bermalam di rumah sepulang dari Amerika, lalu langsung membawa keluarga berlibur. Jangan rencanakan apapun yang melibatkan Trevor. Saya hanya ingin waktu bersama keluarga." Agen itu mengangguk paham dan berkata, "Kalau Anda ingin ketenangan total dan terbebas dari gangguan paparazi, satu-satunya pilihan terbaik adalah pulau pribadi. 1 pulau, 1 hotel. Orang luar tidak bisa masuk jika bukan tamu. Keamanannya terjamin." "Baiklah," jawab Tawana tegas. "Pilih yang terbaik. Kamu tak perlu beritahu saya kalau sudah bisa.
Atur saja semuanya. Saya ingin kembali ke kamar dan beristirahat. Siap, saya akan segera mencarinya dengan hati-hati. Pagi itu, Charlie akhirnya kembali ke Aurus Hill. Saat langkahnya menjejak rumah, hanya Elaine yang tengah berada di sana. Claire belakangan ini disibukkan oleh serangkaian kerjasama perusahaan. Ia berusaha memberikan penjelasan terbaik kepada para mitra sebelum keberangkatan mereka. Sementara itu, Jacob nampaknya tetap setia pada rutinitasnya di asosiasi kaligrafi dan lukis. Ia tak pernah merasa jenuh, seolah-olah tempat itu adalah surga dunia baginya. Di sisi lain, Elaine jauh lebih santai. Pikirannya kini dipenuhi bayangan akan liburan ke Maladewa yang sudah di depan mata. Ia sudah memesan pakaian renang, kacamata selam, hingga peralatan snorkeling secara berani dengan antusiasme yang membuncah. Begitu melihat Charlie pulang, wajahnya langsung berseri. Dengan senyum lebar, ia menyambut. Menantu baikku, akhirnya kamu kembali. Lusa kita akan berangkat ke Maladewa. Kamu tidak boleh menerima pekerjaan Feng Shui apapun selama liburan kali ini. Charlie tenang tersenyum. Tenang saja, Bu. Aku tidak akan mengambil pekerjaan apapun sampai tahun baru lewat. Bagus sekali, seru Elaine dengan nada lega. Aku juga sudah menyuruh Claire menyelesaikan semua urusannya secepat mungkin. Jangan sampai membawa laptop ke Maladewa dan malah bekerja saat liburan. Charlie hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Sangat jelas betapa seriusnya Elaine menanti-nanti perjalanan ini. Perjalanan ini bukan hanya liburan, tapi juga kesempatan langka yang bisa menyatukan kembali kebersamaan keluarga. Menjelang keberangkatan, Charlie menyempatkan diri pergi ke hotel pemandian air panas Chem Elises. Di sana, Nanako, Ruby, dan Reina sedang menjalani pelatihan Taoisme. Latihan Nanako menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Charlie bahkan mengira bahwa dalam waktu dekat, ia melampaui bisa Reina dalam hal merusak. Sementara Ruby dan Reina memilih menyendiri untuk mencerna sepenuhnya efek dari pil penguat. Pil itu telah memperkuat dasar-dasar mereka secara signifikan, menjadi landasan penting untuk mencapai pencapaian mereka di masa depan. Menjelang sore, saat Charlie pulang, mobil culinan milik Jacob sudah terparkir di halaman. Namun, Claire masih belum kembali. Charlie sempat berbincang ringan dengan mertuanya. Dan tak lama kemudian, Claire pulang dengan langkah lelah dan mata sayu. Begitu masuk, matanya langsung menangkap sosok Charlie. Sekilas, semburat kesedihan melintas di sorot matanya. Beberapa hari terakhir, ia telah membangun kekuatan batin dan berbagai persiapan mental untuk menghadapi Charlie. Namun, saat akhirnya sosok pria itu benar-benar berdiri di hadapannya, rasa sakit di hatinya kembali mengemuka, mengguncang lapisannya yang rapuh. Charlie sendiri tak begitu lihai dalam membaca perubahan halus dari ekspresi seorang perempuan. Saat melihat Claire yang dirindukan selama ini, ia langsung menyapanya dengan hangat. Istriku sudah pulang. Tahun baru Imlek sudah dekat. Kenapa perusahaanmu belum libur juga? Claire tersenyum. Takut bila Charlie menyadari suasana hatinya yang sesungguhnya. Ia menarik napas pelan dan berkata, menjelang akhir tahun, pekerjaan justru makin menumpuk. Tapi besok hari terakhir masuk kantor. Malamnya ada acara makan malam tahunan. Jadi aku tidak bisa ikut makan malam di rumah. Elaine cepat-cepat menimpali. Claire, lusa kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Apa besok kamu masih harus bekerja? Claire mengangguk dengan ekspresi tak berdaya. Masih banyak yang harus dibereskan sebelum tahun baru. Aku membayar lembur agar semua waktu bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Begitu kita pulang dari Maladewa, aku harus langsung kembali bekerja. Perjalanan liburan kali ini memang hanya berdurasi 5 hari 4 malam. Padahal, biasanya perusahaan akan memberikan libur tahun baru Imlek setidaknya 8 hingga 10 hari. Claire praktis hanya akan punya waktu 5 hari untuk beristirahat. Charlie terlihat sedikit tidak senang. Sayang, apa benar sesibuk itu? Kalau memang tidak memungkinkan, mungkin bisa kurangi pesanan masuk. Claire mengulas senyuman tipis. Namun ada getir di baliknya. Saat ini kami memang tidak menerima pesanan baru. Tapi pesanan lama harus segera dirampungkan. Kami tidak bisa menunda pekerjaan dari pihak A. Charlie mengangguk pelan. Sebagian besar proyek perusahaanmu berasal dari M Grand Group, kan? Aku cukup kenal dengan wakil presiden mereka, Doris Yang. Perlu aku bicara dengan dia supaya mereka tidak terlalu menekan. Raut wajah Claire semakin suram. Sejak bertemu Stephen,
Ia mulai menyadari bahwa hidup Charlie penuh dengan lapisan rahasia yang harus dijaga dan dilindungi. Emgreen Group bukan sekadar perusahaan mitra, itu adalah aset keluarga Wade. Charlie menerima perusahaan itu dari mereka sebagai bentuk pengakuan. Selama ini, Claire mengira Doris adalah sosok yang paling berjasa dalam kariernya. Namun ternyata, Doris hanyalah perpanjangan tangan Charlie. Semua kemudahan yang diberikan perusahaan itu pada dirinya ternyata berasal dari Charlie. Sosok yang diam-diam mendukung dari belakang. Proyek Emgreen Group jelas akan rampung sebelum tanggal 2 Februari. Claire bahkan bingung. Kepada siapa dia seharusnya menyampaikan permintaan maaf, kepada Doris? Atau kepada Charlie, sang pemilik sebenarnya? Perasaan kecewa pun tak bisa dibendung. Dulu ia percaya bahwa pengakuan yang diraihnya adalah karena kemampuan pribadi. Tapi kini ia sadar, meskipun dirinya tidak begitu kompeten. Sebagai istri dari tuan muda keluarga Wade, para pengusaha besar akan tetap memberikan dukungan. Kesadaran itu meyakinkan keyakinannya. Ia ingin menjadi perempuan kuat yang bisa menopang rumah tangga, memerdekakan Charlie dari tanggung jawab finansial. Tapi kini, idealisme itu terasa rapuh. Charlie memandang Claire yang terpana dalam lamunannya. Dengan nada lembut, ia bertanya, "Istriku, apa yang sedang kamu pikirkan? Haruskah saya berbicara dengan wakil presiden Doris dari Emgreen Group?" "Ah," Claire terperanjat dan buru-buru menggeleng. "Tidak perlu, tidak perlu. Tidak enak jika harus selalu merepotkan orang lain. Aku akan mengatur semuanya sendiri." Ia kemudian mengalihkan pandangannya. Tak berani menatap Charlie terlalu lama. Takut jika lelaki itu bisa membaca isi hatinya. "Aku mau naik ke atas. Beres-beres pembeli dulu. Besok malam ada makan malam tahunan. Aku khawatir tidak sempat lagi menyiapkan apapun." Charlie segera berdiri. "Kalau begitu, biar aku bantu kamu berkemas." "Tidak usah." Claire menyisir rambutnya dengan gerakan tegang. "Kamu ngobrol saja dulu sama ayah dan ibuku. Mereka pasti rindu ngobrol sama kamu." Jacob pun menimpali dengan cepat. "Benar, menantu baikku. Aku memang sudah ingin ngobrol serius denganmu. Hari ini, Tuan Bei bilang ingin mencoba naik posisi lagi. Kapan-kapan? Ayo kita undang Tuan Albert makan bersama." Charlie tersenyum. "Bagaimana kabar Tuan Bei akhir-akhir ini?" "Luar biasa." Jacob terkekeh kecil. "Meski aku sudah diangkat, dia justru membuatku sopan." Charlie mengangguk pelan. "Setelah kita pulang dari Maladewa, saya akan mencari waktu untuk berbicara dengan Albert soal itu." Jacob tampak sangat gembira. "Wah, terima kasih banyak, menantuku yang baik." Sementara itu, Claire yang sedang menaiki tangga, sempat mendengar percakapan itu. Seketika itu juga, wajah keras Albert Rhodes terlintas di benakku. Sejak masa sekolah dulu, Claire sudah mendengar reputasi Albert sebagai tokoh besar di dunia bawah tanah Orus Hill. Ia adalah sosok yang disegani dan sangat berpengaruh. Namun, setelah Emgreen Group berpindah ke tangan keluarga Wade, tokoh seperti Albert justru berbalik, bersujud di hadapan Charlie dan membuat Tuan Wade dengan penuh hormat. Kini Claire baru memahami bahwa Albert sebenarnya sudah lama mengetahui siapa Charlie sebenarnya. Maka tak heran jika ia selalu menunjukkan sikap hormat kepada menantunya itu. Apalagi ketika ibunya terjerat investasi bodong MLM, dan ayahnya diangkat sebagai wakil presiden asosiasi. Semua bantuan yang datang ternyata atas nama dan wajah Charlie. Keluarga kecil mereka selama ini telah banyak dinaungi oleh tangan tak terlihat milik Charlie. Dan untuk itu, Claire hanya bisa menunduk malu, sambil berkata dalam hati, "Charlie, selama ini kamu telah menjaga dan mempertimbangkan kami tanpa henti. Di masa depan, biarlah kini giliran kami yang mempertimbangkan kamu." Pada pagi hari tanggal 28 bulan ke-12 menurut penagelan lunar, keluarga Charlie bersiap-siap meninggalkan rumah. Mereka mengemasi barang bawaan untuk menikmati liburan yang sudah lama dinanti. Sebuah jeda singkat selama 5 hari 4 malam yang jarang mereka alami bersama. Jacob sempat mengusulkan untuk menggunakan mobil culinan miliknya menuju bandara dan memarkirnya di sana. Baginya, ide itu cukup masuk akal lagi pula. Hanya beberapa hari saja mereka akan pergi. Saat kembali nanti, dia tinggal mengambil mobil dan langsung pulang. Tanpa repot-repot naik taksi sambil membawa tumpukan koper. Sejak memiliki Rolls-Royce, Jacob memang gemar mengemudikannya kemanapun. Bahkan hanya sekedar membeli sebungkus rokok di toko terdekat.
Seolah-olah setiap kesempatan adalah panggung untuk menampilkan bahwa dirinya adalah pemilik kendaraan mewah itu. Charlie memahami watak ayah mertuanya dan tidak merasa keberatan untuk sesekali menuruti keinginannya. Namun Claire memandang hal itu dengan sudut pandang yang berbeda. Baginya, culinan itu bukan sekadar kendaraan. Mobil itu diberikan oleh Kathleen khusus untuk Charlie, sebagai bentuk penghormatan. Dan kini, jika ayahnya mengendarainya hanya untuk pamer, Claire merasa ada sesuatu yang tidak pantas. Ia pun menyarankan dengan nada tenang namun tegas. Bagaimana kalau kita naik taksi saja? Mobil bisnis akan lebih nyaman untuk 4 orang. Lagi pula, parkir di bandara mahal sekali. Hampir 200 yuan per hari tanpa batas. Kalau dihitung-hitung, lebih hemat naik taksi pulang pergi. Ditambah lagi, lahan parkirnya sempit dan rawan risiko. Ia menambahkan dengan nada mengingatkan. Ayah, mobil semahal itu kalau diparkir selama beberapa hari di sana. Bagaimana kalau ada yang iri lalu menggoresnya? Nanti ayah sendiri yang akan menyesal. Jacob terdiam sejenak. Dan ya, Claire benar. Sebuah mobil bernilai puluhan juta yuan ditinggal di tempat umum bukan tanpa risiko. Kalau sampai ada yang dengan sengaja menggaruknya, bisa-bisa dia tidak punya mata lagi untuk menangis. Maka sambil tersenyum, dia mengalah. Orang bijak bilang, mendengar nasihat orang lain bisa menyelamatkanmu dari banyak hal. Jadi mari kita ikuti saran putri kita kali ini. Claire segera membuka aplikasi transportasi yang berani dan memesan mobil bisnis 6 penumpang. Tak lama kemudian, mobil tiba. Mereka pun menyeret koper masing-masing gerbang kompleks perumahan, lalu naik kendaraan menuju bandara. Ternyata, keputusan untuk tidak menyetir sendiri membawa keuntungan tersendiri. Mereka tidak perlu repot berjalan jauh dari tempat parkir menuju terminal. Sopir mobil tersebut langsung menurunkan mereka di pintu keberangkatan internasional dan dengan sigap membantu menurunkan barang bawaan. Jacob, entah sengaja atau tidak, menghela napas panjang sambil berseru. Memang jauh lebih praktis begini. Coba bayangkan kalau kita mengendarai culinan. Pasti ribet harus menyeret koper besar dan kecil dari area parkir seberang. Sopir itu hanya tersenyum tipis tanpa komentar. Setelah semua barang diturunkan, ia membungkuk ringan dan berkata dengan sopan, "Terima kasih telah menggunakan layanan mobil khusus Didi." Sesaat setelah pengemudi itu lewat dan keluarga Charlie bersiap masuk terminal, sebuah Bentley Bentayga berwarna kuning pucat berhenti perlahan di sisi mereka. Dari balik kemudi, seorang pria setengah baya dengan cekatan turun dan konstruksi membuka 2 pintu belakang dengan penuh perhatian. Dengan nada penuh hormat, ia berseru, "Tuan Li, Nyonya, silakan turun." Seorang pria berperut tambun yang diperkirakan berusia 40 tahun, serta seorang wanita muda sekitar 20 tahun, turun lebih dari dulu. Sang pria tampil berwibawa dengan gaya khas orang berada, sementara wanita di sisinya tampil mencolok dengan jaket bulu angsa, topi, celana, dan sepatu Chanel yang serasi. Di lengannya tergantung tas Hermes Himalaya edisi terbatas, simbol status yang sulit diabaikan. Setelah mereka turun, sopir mengambil 2 koper Louis Vuitton dari bagasi dan menyerahkannya kepada pasangan itu. Ia membungkuk dan berkata dengan sopan, "Tuan Li, semoga bulan madunya menyenangkan." Pria itu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku sambil menonjolkan kedalamannya, lalu menoleh ke sekeliling. Tampak puas saat melihat beberapa pasang mata memperhatikannya, termasuk dari Jacob dan Elaine yang berdiri tak jauh. Dengan suara keras yang sengaja ditegaskan, ia berkata, "Wally, bawa Bentaygaku ke bengkel resmi untuk servis. Pastikan pakai oli mesin terbaik." Sang sopir mengangguk patuh. "Baik, Tuan Li, akan saya urus." Masih dengan nada tinggi, pria itu menambahkan, "Kalau nanti menjemput kami, pakai Alphard ya. Istriku liburan ke Maladewa, dan mau belanja lagi di Dubai. Pasti akan bawa banyak barang." "Siap, Tuan Li," sopir itu menjawab dengan hormat. Senyum puas mengembang di wajah pria parubaya itu. Jelas, dia menikmati perhatian publik yang memperhatikannya. Dengan bangga, ia membisikkan pada wanita di sisinya, "Dulu aku selalu naik jet pribadi. Tapi pesawatku sedang di Amerika untuk perawatan. Jadi kali ini terpaksa harus naik kelas 1 biasa. Semua gara-gara kamu yang ngotot ikut." Wanita itu tersenyum manja. "Suamiku. Tak masalah kok. Yang paling ku sesali justru karena aku tak mengenalmu sejak dulu."
Kalau saja kita sudah bersama saat kamu masih berjuang, pasti aku tak setuju hidup susah bersamamu. Pria itu tampak terkesan. Istriku memang luar biasa. Cukup kamu bilang begitu saja. Aku sudah bahagia. Charlie dan Claire memilih untuk tidak terlalu memperhatikan mereka. Tapi Jacob terlihat mencermati dengan serius. Mendengar gaya bicara pria itu yang pamer secara terang-terangan, dia mencibir dan berkomentar pada Elaine. Bawa-bawa bentaiga jelek begitu saja sombongnya minta ampun. Malu-maluin. Elaine menoleh heran. Tapi Bentley kan juga menjadi merek terkenal. Jacob menanggapi dengan nada mengejek. Ya, terkenal sih terkenal. Tapi itu semua soal perbandingan. Dibandingkan dengan Mercedes atau BMW, Bentley bisa dibilang bapaknya. Tapi dibandingkan Rolls-Royce, Bentley itu hanya cucunya. Entah disengaja atau tidak. Ucapan Jacob terdengar cukup keras hingga sampai ke telinga pria parubaya itu. Seketika wajah pria itu berubah. Lalu dengan sinis menatap Jacob dan mencibir. Di dunia ini memang banyak burung aneh. Baru beli mobil sewaan murahan aja udah sok. Masih sempat-sempatnya bilang mobil Bentley orang lain berkeringat. Kalau tidak tahu situasinya, bisa dikira dia nyetir culinan beneran. Jacob tak mau kalah. Ia mengeluarkan kunci mobil culinan dari saku. Memutar gantungannya di jari dengan santai. Lalu berkata setengah mendesah. Dasar mental pecundang. Karena nggak mampu beli. Dia kira orang lain juga begitu. Aku aja selama ini rendah hati. Kalau nggak, pasti aku bawa culinan ke sini tadi. Pria itu menatap kunci di tangan Jacob dengan wajah sedikit tercengang. Dia tahu betul bentuk kunci Rolls-Royce dan tampaknya asli. Tapi tampilan keluarga Jacob tak mencerminkan gaya hidup jet set. Namun wanita muda di samping Jacob, Claire, jelas jauh lebih menawan dari wanita simpanannya yang sedang ia banggakan. Dengan cepat, pria itu menyambung. Mencoba melontarkan kembali. Sayang, kamu tahu nggak? Sekarang beli kunci mobil mewah palsu gampang banget. Cuma modal beberapa lusin yuan. Bisa dapat gantungan kunci Rolls-Royce yang mirip banget. Bisa buat gaya. Bisa juga dipakai menyalakan rokok. Jacob, yang merasa dipermalukan, langsung menyambut tantangan itu. Ia mengeluarkan sebatang rokok, menjepitnya di bibir, lalu mengulurkan kunci ke arah pria itu sambil berkata dingin. Kalau begitu, ajari aku dong gimana caranya nyalain api pakai ini. Soalnya aku beli udah lama, tapi belum tahu caranya pakai sebagai korek. Jacob memang tak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk pamer. Bahkan bila tak ada kesempatan, ia akan menciptakannya sendiri dengan paksa. Menurut dugaannya, pria di hadapannya hari ini pasti tak akan bisa menandingi dirinya. Apakah kamu mengira kunci Rolls-Royce-ku palsu? Jacob berkata dengan nada meremehkan. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan seperti apa rupa kunci mobil Rolls-Royce yang asli. Pria parubaya bermargali itu mengambil kunci Rolls-Royce tersebut, memainkannya beberapa kali di jari, lalu menekan tombol pada kunci itu dengan sikap malas. Ia tertawa dingin. Lalu melemparkan kunci itu langsung ke arah Jacob sambil mencibir. Benda rusak ini asli. Ini bukan barang murahan dari Pindoroti atau Taobao, kan? Jacob tidak menduga pria itu akan mengulanginya melemparkan kunci mobilnya. Ia panik dan bersemangat berusaha menangkapnya di udara. Beberapa kali tangannya meleset, hingga akhirnya berhasil meraihnya dengan kikuk, marah dan siku. Jacob membalas, "Hei, kamu ini benar-benar tak punya sopan santun. Aku melempar kunci ini padamu agar kamu bisa melihat barang mewah seperti apa yang kupunya. Tapi kamu justru melemparnya balik seenaknya. Kalau rusak, bisakah kamu ganti?" Pria parubaya itu tersedak sinis. Barang palsu rusak, apa yang perlu diganti? Elaine yang berdiri di sisi Jacob segera maju dengan amarah membuncah. Buka matamu baik-baik, kunci ini asli. Kunci mobil Rolls-Royce asli. Bah, ejek pria itu lagi. Melebarkan ke tanah secara simbolis. Kamu pikir aku tidak melihat kalian turun dari mobil tuk-tuk berlangganan? Jacob segera berkilah. Hari ini aku memang tak ingin menyetir. Kami akan keluar negeri dan meninggalkan mobil di bandara. Aku tak mau mengambil risiko mobil tergores orang lain. Jadi kami naik taksi. Mengapa? Tidak boleh. Pria itu hanya memutar bola dan memancarkannya. Ia menatap pasangan itu dengan berkumpul mencemooh lalu berkata, "Coba berpikir. Kalian bilang mau keluar negeri, naik taksi, dan tak bawa mobil sendiri. Tapi kenapa kamu malah membawa-bawa kunci mobil?
Mau buat apa? Kunci mobil dibawa ke luar negeri. Itu logikanya di mana? Aku. Jacob menjawab. Bingung menjawab. Ia seperti ditampilkan di tempat. Kehilangan akal untuk menyanggah. Orang-orang yang menonton sejak tadi tak bisa menahan tawa. Meskipun pria parubaya itu memang menyebalkan, ucapannya tidak sepenuhnya salah. Kalau benar bepergian ke luar negeri dan tidak membawa mobil, membawa kunci mobil kemana-mana justru tampak seperti tindakan pamer yang sangat tidak elegan. Tindakan seperti itu jelas tidak sejalan dengan citra seorang pemilik Rolls-Royce sejati. Justru sebaliknya, jika ada orang yang berpikiran seperti itu, orang-orang malah akan curiga. Jangan-jangan dia hanya pencitraan, bukan pemilik sah dari mobil mewah tersebut. Melihat Jacob bungkam tanpa balasan, pria itu menyadari bahwa ucapannya berhasil menusuk. Ia pun melanjutkan. Saya heran. Di usia setua ini kamu masih penuh kesombongan. Mau kamu punya Rolls-Royce atau tidak, kamu tidak perlu sampai membawa kuncinya saat pergi ke luar negeri. Apa gunanya? Lalu ia menamparkan nepuk kantong bajunya dan berkata sambil tersenyum penuh kemenangan. Lihat saya. Saya pemilik Bentley yang sah dan terhormat. Tapi apa saya bawa kuncinya ke sini? Tidak. Saya mau ke Maladewa. Bawa kunci buat apa? Lagi pula saya punya sopir. Siapa sih yang punya Rolls-Royce lalu menyetir sendiri? Oh iya. Lanjutnya dengan nada menyindir. Mungkin kamu sengaja membawa kunci mobil itu ke bandara supaya saat pemeriksaan keamanan nanti, kamu bisa mengeluarkannya dari kantong. Dan dengan bangga memamerkannya ke petugas ya. Jacob tersipu. Namun masih membela diri dengan keras kepala. Aku tidak bermaksud pamer. Aku tidak sengaja menaruhnya di sakuku. Bah, ejek pria itu lagi. Mengerucutkan persyaratan penuh pelanggaran. Lihat wajahmu yang merah padam. Siapa yang akan percaya? Ia kemudian mendesah panjang dan menasihati. Orang tua, kuingatkan satu hal. Lain kali kalau keluar rumah, rendahkan sedikit hatimu. Jangan terus-terusan pamer di mana-mana. Malu kalau sampai ditertawakan. Apalagi anak-anakmu ada bersamamu. Kalau kamu tidak peduli pada mukamu sendiri, setidaknya pikirkan muka mereka. Jacob tak pandai berbicara tajam. Setelah menerima kata-kata seperti itu, ia hanya bisa terdiam dengan muka tertunduk. Tak tahu harus menjawab apa. Ia pun mengeluarkan ponselnya dan mulai membuka aplikasi. Pura-pura sibuk. Sementara itu, Elaine tampak jauh lebih geram. Ia meleotot sambil mencubit pinggangnya. Menghardik si pria parubaya. Kamu cuma bawa Bentley tua itu saja sudah pamer. Coba cari tahu sendiri. Suamiku ini dulu adalah wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Aurus Hill. Semua orang di sana tahu. Dia pemilik culinan BB. Elaine keponakan tangan dengan tidak sabar. Ah, sama saja. Yang penting maksudnya itu. Pria itu tetap menganggap Elaine serius. Ia malah menoleh ke arah Claire dan berkata sambil menyenggingkan senyum. Kamu cantik. Mereka ini orang tuamu kan? Tolong bujuk mereka. Mereka sudah tua. Jangan sampai jadi bahan tertawaan karena sok kaya. Kemudian ia menggandeng tangan wanita cantik di sebelahnya. Sayang, ayo kita masuk. Lewat pemeriksaan imigrasi. Lalu istirahat di ruang kelas 1. Melihat suami menang dalam adu mulut. Si wanita tampak senang bukan main. Ia bersandar manja dan berkata genit. Suamiku sayang. Aku kan sudah bilang. Jangan pedulikan orang miskin. Mereka tak bisa memahami kita. Pria parubaya itu tertawa penuh kemenangan. Lalu pergi sambil memeluk istrinya. Melihat pemandangan itu, Jacob mendongakkan kepala dan berteriak ke arah punggung pria itu. Jangan pergi. Lihat dulu. Lihat foto-foto mobilku. Ini culinan asli. Bukan palsu. Aku tak sembarangan pamer. Namun pria itu sudah menjauh dan bahkan tidak menoleh sedikit pun. Jacob menghentakkan kakinya kesal. Lihat baik-baik. Buka matamu lebar-lebar. Claire yang berdiri di sana hanya bisa menarik napas panjang. Ia maju memilih dan berkata lirih. Ayah. Sudah, jangan terlalu emosi. Seharusnya ayah tidak mengeluarkan kunci mobil itu sejak awal. Rasa malu yang menggelayut di wajah Claire bukan karena berkumpulnya orang-orang. Melainkan karena ia tahu bahwa benda yang dibanggakan ayahnya itu bukanlah hasil jerih payah pribadi. Melainkan sesuatu yang mereka peroleh berkat identitas Charlie. Ia juga tak menyangka ayahnya secara diam-diam menyelipkan kunci itu di saku. Padahal sebelumnya sudah sepakat tidak akan menyetir ke bandara.
Claire tahu betul maksud dari tindakannya itu. Apa yang dikatakan pria tadi memang menyakitkan. Tapi sayangnya benar. Ayahnya ingin menunjukkan kebanggaan. Ingin dipuji. Dan mengira kunci mobil mewah itu bisa mengangkat martabatnya. Tapi justru sebaliknya. Bagi Claire, sikap itu hanya memperlihatkan betapa rendahnya kepuasan yang dikejar. Charlie sendiri tetap tenang. Tidak berkomentar apa-apa. Ia justru merasa tindakan ayah mertuanya itu lucu. Dan memilih diam sambil menonton. Jacob, yang merasa semakin tidak didukung oleh anak dan menantunya, pun memendam rasa malu. Ia lalu menyelipkan kembali kunci mobil itu ke dalam jaketnya. Kini, tindakan itu pun terasa kekanak-kanakan bahkan baginya sendiri. Padahal awalnya ia berangkat dengan semangat liburan. Namun kini hatinya justru murung. Dipermalukan sejak sebelum check-in. Jacob menatap kunci Rolls-Royce yang biasanya membuatnya bangga. Tapi hari ini, benda itu seperti bara panas yang tak bisa ia buang maupun genggam. Ia pun segera menelepon. Halo, Tuan Bei. Aku mau liburan. Tapi kunci mobilku terbawa tanpa sengaja. Minta kamu kirim alamatmu. Aku mau minta jasa kurir lokal mengantarkan kuncinya ke tempatmu. Tolong simpan dulu untukku. Tuan Bei terdengar heran. Kenapa repot-repot? Toh kuncinya juga ringan. Lagi pula, kamu bisa-bisa pura-pura saja tak punya. Jacob menjawab dengan nada pasrah. Ah, kamu tahu sendiri. Kunciku ini terlalu mencolok. Aku takut nanti saat pemeriksaan, petugas menyuruhku mengeluarkannya dan orang-orang salah paham. Dikiranya aku sedang mencari perhatian. Tuan Bei tertawa kecil. Kalau begitu, masukkan saja ke koper. Pemeriksaan takkan memintamu mengeluarkan semua kunci yang ada di sana. Baiklah, Jacob menghela napas. Kalau begitu, aku simpan di koper saja. Teleponku tutup dulu ya, Tuan Bei. Setelah menutup telepon, Jacob membuka resleting koper kecilnya sedikit. Lalu menyelipkan kunci mobil mewah itu ke dalam. Ekspresi penuh kecewa dan geram. Charlie menahan senyum. Merasakan kejadian itu benar-benar menggelikan. Ia pun menamparkan lengan ayah mertuanya. Sudah, ayo kita masuk. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.